Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, kita melanjutkan buku Mukhtarat kita halaman 6. Pasal pertama, al-faslul awwalu, al-ismu binadhari ila bunyatihi. Di situ isim ditinjau dari bangunan huruf akhirnya. Ingat, bangunan huruf akhirnya ya, huruf akhir. Ada 4 ya, ada 4 macam, yaitu 1 isim maksur. Ismun maksurun ya. Isim maksur adalah isim yang diakhiri dengan huruf alif yang sebelumnya berharokat fathah. Contoh al-mustashfa. Al-mustashfa di situ diakhiri dengan alif maksurah ya. Kalau bahasa kita alif bengkong ya, alif yang bengkong bukan lurus ya. Mustashfa diakhiri dengan alif maksurah, sebelumnya berharokat fathah. Kemudian contoh yang lain al-mustafa ya. Al-Mustasfa tadi artinya rumah sakit. Al-Mustafa artinya ya orang yang terpilih. Ya, Al-Mustasfa ya, Al-Mustafa itu diakhiri dengan alif maksurah, sebelumnya berharokat fathah. Ya. Sebelumnya berharokat fathah yaitu fa. Al-asa ya, itu diakhiri dengan alif ya, so ya, alif ya, sebelumnya berharokat fathah. Al-asa itu tongkat. Al-fata dinamakan maksur. Kenapa? Karena berakhiran dengan alif maksurah, sebelumnya berharokat fathah. Al-huda ya. Al-fata artinya pemuda, al-huda artinya hidayah ya, petunjuk. Kemudian yang B yaitu isim mangkus, ismun mangkusun, yaitu isim yang diakhiri dengan ya, yang huruf sebelumnya berharokat kasroh ya. Contohnya di situ adalah al-murabbi ya, al-murabbi ya, murabbi pendidik. Al-murabbi ya, itu diakhiri dengan ya sukun ya, sebelumnya berharokat kasroh. Ar-ra'i ya, berakhiran dengan ya, sebelum ya ada huruf berharokat kasroh ya. Ar-ra'i itu penggembala. Kemudian al-musalli orang yang sholat ya, berakhiran dengan ya disukun, sebelumnya huruf sebelumnya berharokat kasroh. Ad-da'i ya, ad-da'i itu penyeru. Al-qadhi itu hakim. Al-hadi yaitu yang memberi hidayah. Di situ ada catatan, apabila alif lam dihilangkan dan huruf terakhir tidak berharokat fathah, maka huruf ya juga dihilangkan. Lalu huruf sebelum ya huruf sebelum ya tadi dikasrotain ya, ditanwin ya, dikasrotain. Contoh di situ al-murabbi ya, al-murabbi alif lamnya dihilangkan ya, ya-nya juga dihilangkan menjadi murabbin. Ar-ra'i alif lamnya dihilangkan, kemudian ya-nya juga dihilangkan menjadi ra'in ya. Al-musalli alif lamnya dihilangkan, ya-nya juga dihilangkan menjadi musallin ya. Ad-da'i alif lamnya dihilangkan ya, kemudian ya-nya juga dihilangkan menjadi da'in.
Kemudian al-qadhi, alif lamnya dihilangkan menjadi qadin, ya-nya juga dihilangkan. Al-hadi, alif lamnya dihilangkan ya. Kemudian ya-nya juga dihilangkan menjadi hadin. Kemudian isim yang ketiga adalah isim mamdud ya, ismun mamdudun. Yaitu apa? Isim yang diakhiri dengan ya huruf hamzah yang sebelumnya adalah huruf alif. Contoh ya, dawaun ya, obat ya, dawaun ya, dawaun itu diakhiri dengan hamzah. Sebelum hamzah ada alif ya, ini namanya isim mamdud. Iqtidaun ya, iqtidaun ya, diakhiri dengan hamzah, sebelumnya ada alifnya ya. Dawaun tadi obat, iqtida itu mengikuti. Kemudian binaun ya, binaun diakhiri dengan hamzah, sebelumnya ada alif ya, bangunan. Samaun ya, samaun langit. Insyaun, insyaun pertumbuhan. Ibtidaun permulaan. Nah, itu semuanya adalah contoh-contoh isim mamdud. Kemudian yang D ya, yaitu isim sahih ya, isim sahih. Apa isim sahih? Yaitu isim yang tidak diakhiri dengan 3 huruf di atas. Contoh, qalamun ya, pulpen. Daftarun, buku tulis. Saburatun, papan tulis. Mimsahatun ya, penghapus. Nah, semua contoh 4 ini tidak diakhiri dengan alif maksurah, tidak diakhiri dengan ya yang disukun, tidak diakhiri dengan hamzah, maka dinamakan isim sahih ya. Demikian, semoga bermanfaat.